Halo Pade Lover, ketemu lagi sama Pade. Dan untuk hari ini Pade bakal mendongeng sebuah alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Lady Improper. Film ini adalah sebuah film drama yang menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang banyak banget masalah kehidupannya, khususnya di kehidupan percintaannya. Karena dia ini ceritanya sudah menikah, namun dia ini nggak mau diajak bercocok tanam dengan suaminya. Nah lo gimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik kalau sudah. Silahkan duduk yang manis, jejer yang rapi, siapkan sabun rinso, tisu basah, rem cakram, dan Pade puter intro nih Pade. Film ini dimulai dengan seorang cewek. Dia ini bernama Siuman. Baru pingsan dia nih, Rek. Dia ini adalah seorang perawat yang bekerja di sebuah klinik kesehatan. Dan Siuman ini ceritanya baru saja melangsungkan pernikahan, namun kini sudah pisah ranjang. Nah, kenapa? Karena Siuman ini nggak pernah mau diajak bercocok tanam dengan suaminya. Jadi Siuman ini masih perawan gitu ceritanya, meskipun statusnya sudah menikah. Dan hal tersebut diakibatkan oleh rasa takut akan rasa sakit yang begitu berlebihan ketika hendak bercocok tanam. Ini kalau di dunia medis ada istilahnya ya Rek, yaitu kentufobia. Dan akibat hal tersebut, Siuman yang kini sudah ditinggal oleh suaminya dan dia ini masih harus menanggung beban keluarganya, ia pun kini menjadi agak stres gitu. Sehingga pekerjaannya pun juga jadi nggak karuan. Siuman pun kemudian dipaksa untuk cuti bekerja dan ia kemudian bergegas ke rumah ayahnya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan inilah ayahnya, dia ini bernama Pink yang merupakan seorang koki sekaligus pemilik warteg Belgedes. Dan di sini kemudian terlihat Siuman dan juga para pegawai Pink yang tengah merayakan hari ulang tahun Pink. Dan mereka pun kemudian ngobrol-ngobrol santai sampai kemudian mereka menyinggung tentang suami Siuman. Karena sebenarnya Siuman ini merahasiakan permasalahan rumah tangganya kepada semua orang. Dan ayahnya pun di sini kemudian juga curhat-curhat tentang karir Siuman yang gajinya tidak seberapa. Sehingga Siuman di sini sangat sebel banget mendengar semua ocehan mereka. Sehingga ia pun hendak pergi. Namun sebelum ia melakukannya, Siuman tidak sengaja menjatuhkan singkong sintetis miliknya yang bisa geter-geter itu loh. Sehingga kini semua orang di ruangan ini pun tahu kalau hubungan Siuman dan suaminya itu tidak harmonis. Siuman yang begitu malu dan ditambah lagi dengan ayahnya yang marah-marah karena Siuman tidak pernah memberitahu kalau rumah tangganya itu tengah berantakan toh. Sehingga Siuman yang sudah tidak kuat menahan semua beban tersebut, akhirnya ia pun kemudian mencurahkan semua kemarahannya. Beberapa saat kemudian, Siuman yang agak sadar dengan kesalahannya, ia pun kemudian berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Bahkan di sini Siuman ini mencoba menggoda suaminya dengan cara merogohkan tangannya ke bikang angetnya. Already lah. Namun, seperti yang bisa kalian lihat, suaminya ini sekarang sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Siuman. Dan film ini pun dimulai.
Prahara Kentofobia. Beberapa saat kemudian, Siuman terlihat begitu tergesa-gesa ke rumah sakit karena ternyata ayahnya kini tengah terjatuh sakit akibat berita yang mengatakan kalau tuan tanah tempat wartegnya dibangun hendak mengambil alih usaha wartegnya jika ia tidak bisa membayar uang sewa tahunannya, di mana Pink sangat kesulitan membayar sewa tersebut karena usaha wartegnya kini tidak begitu ramai akibat dampak dari PPKM. Dan karena hal tersebut, Siuman kini memutuskan untuk mengambil alih usaha warteg tersebut untuk sementara. Ya, meskipun Siuman ini sebenarnya nggak bisa masak sama sekali ya, karena ayahnya sedari kecil melarangnya berada di dapur. Dan karena hal itulah, tanpa sepengetahuan Siuman, ayahnya tadi kemudian menyewa seorang koki, dia ini bernama Jia Hao, yang kini tengah membuat sebuah sambal khas dari warteg ini yang sebenarnya sudah tidak diproduksi lebih dari 10 tahun, tepatnya setelah ibu Siuman meninggal. Dan Jia Hao ini sebenarnya adalah seorang chef yang sudah sekolah memasak di luar negeri. Namun entah apa alasannya, dia ini justru mau bekerja di sebuah warteg kecil seperti ini. Keesokan harinya, ketika Siuman baru saja pulang dari rumah sakit, di tengah jalan, ia kemudian bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang kini menjadi seorang pelatih tari tiang atau pole dance ya. Itu loh, yang narinya klokat-kloket sambil pegangan pipa PDAM. Tahu ya? Nah, di sini temannya ini kemudian mengundang Siuman untuk datang latihan menari di tempatnya. Siuman kemudian pulang dan betapa terkejutnya ketika ia melihat wartegnya kini jadi rame. Dan semua itu tidak lain disebabkan oleh sambal yang telah dimasak oleh Jia Hao kemarin. Nah, Jia Hao di sini kemudian mengajak Siuman untuk pergi berbelanja dan mengajarinya tentang bagaimanakah cara untuk memilih bahan makanan yang berkualitas. Namun di sini Siuman ini agak ngambek gitu ya, karena dia ini sebel banget melihat Jia Hao yang seolah-olah tebar pesona ke semua cewek yang ada di pasar ini. Pak, Mam, Siuman ini sangat risih dengan kelakuan Jia Hao, padahal sebenarnya Jia Hao ini memang sosok yang mudah bersosialisasi gitu. Nah, sorenya Jia Hao kemudian mengajak Siuman ke pelabuhan dan dari sini kita kemudian mengetahui alasan sebenarnya Jia Hao mau menjadi koki di warteg ayah Siuman. Jadi dulu orang tua Jia Hao itu pertama kali bertemu ketika berada di warteg tersebut. Sehingga Jia Hao ini kemudian seperti sedang mencari jati diri gitu, dengan cara mencoba membuat warteg tersebut bisa kembali ke masa kejayaannya dulu ketika kedua orang tuanya pertama kali jatuh cinta di tempat tersebut. Dan dari sini hubungan kedua orang ini jadi tambah deket gitu ya. Bahkan Siuman yang awalnya itu nggak suka dengan masakan pedas, akhirnya bisa menikmati masakan pedas setelah dimasakkan oleh Jia Hao. Beberapa hari kemudian, ketika Siuman baru saja pulang dari latihan menari, namun ketika ia hendak masuk ke dalam dapur, tiba-tiba ia mendengar suara celepak-celepok yang ternyata itu adalah suara Jia Hao yang kini tengah memasak bikang anget milik cewek penjual jahe tadi. Dan akibat melihat kejadian tersebut, muncul keinginan yang besar di dalam hati Siuman untuk bisa merasakan pengalaman yang sama. Namun berhubung dia ini sekarang sudah nggak punya suami toh, sehingga akhirnya Siuman kemudian memutuskan untuk mencoba mencari pasangan baru, yaitu dengan cara menginstal aplikasi kencan online gitu.
Namun sayangnya semua pasangan yang didapatnya kalau nggak orang stres ya pegawai MLM. 其實以前我加入咗 Fit Fitness 之後咧，我人生我一直都有留意美國嘅市嘅。如果你有興趣投資嘅話，你就趁而家。 Siuman yang tidak mendapatkan satupun laki-laki yang menurutnya cocok, akhirnya ia pun merasa begitu depresi dengan nasib kehidupan percintaan miliknya. Sehingga ia pun jadi stres dan mencurahkan semua itu kepada masakan yang dibuatnya. 整咩啊？中意睇大火啊？細火啲啦。咩做咩啊？我係我啊！唔好攞時問我發泄啦！哇！你做咩啫？ Jiahao yang melihat hal itu pun kemudian mencoba menghentikannya, dan akibat terbawa oleh suasana penggorengan yang begitu romantis, akhirnya untuk pertama kalinya pikang anget milik Siuman berhasil disobek oleh Jiahao. Dan setelah kejadian itu, hubungan antara kedua insan ini pun jadi lebih dekat ya. Dan Siuman yang awalnya itu cutek banget ke semua orang, perlahan kepribadiannya berubah menjadi lebih periang. 當你食一個。 Sampai suatu ketika terlihat si cewek penjual jahe dulu itu kembali datang menemui Jiahao. Yang sebenarnya mereka ini nggak ngapa-ngapain ya, karena sebenarnya Jiahao itu memang menyukai Siuman. Namun Siuman yang melihat hal tersebut justru berpikir kalau Jiahao itu tidak memiliki perasaan spesial kepadanya dan hanyalah seorang fuckboy cap kadal plastik pada umumnya. 使唔使同佢解釋啊？ 你送貨啫，解釋咩？ Sehingga sejak saat itu Siuman kembali kepada kepribadian sebelumnya yang selalu cemberut ya. Sampai suatu ketika muncul seorang pria, dia ini bernama Ahim, yang merupakan pelanggan di warteg ini yang sebenarnya diam-diam menyukai Siuman. Sampai Ahim ini pun berani mengajak Siuman untuk berkencan, dan Jiahao yang melihatnya pun terlihat begitu cemburu. 我未收工啊。睇戲啊！ 好啊。 Dan hubungan kedua orang ini sebenarnya juga nggak terlalu buruk-buruk amat ya. Sampai suatu ketika Siuman yang mengajak Ahim untuk melihat pertunjukan tari pole dancing yang sudah dilatihnya selama ini. Tapi mungkin karena Ahim ini nggak kuat iman ya, sehingga akhirnya ia justru meninggalkan tempat tersebut sebelum Siuman selesai melakukan pertunjukannya. Dan akhirnya sekali lagi Siuman ini dibuat kecewa oleh laki-laki. Sementara itu, Jiahao yang mengira bahwa Siuman telah menemukan cinta sejatinya yaitu Ahim, akhirnya dia pun memutuskan untuk mundur dan berhenti dari warteg ini, dan memutuskan untuk membuka warteg miliknya sendiri di kota kelahirannya. Ciao Bella，荣记的厨房。我知道你不会生我的气，其实是你帮我完成了心愿。我离开欧洲的餐厅，来到香港，想要把简单的美味。 Dan dari segitu banyaknya masalah kehidupan yang sudah dialami oleh Siuman, dia pun akhirnya bisa mengambil hikmah dari semua kejadian tersebut. Dan kini Siuman kemudian memutuskan untuk tidak mengejar kehidupan asmaranya terlebih dahulu, melainkan ia mencoba untuk mensyukuri apa yang masih dimilikinya saat ini, yaitu ayahnya yang sampai saat ini masih berada di sampingnya. Dan film ini pun berakhir.